Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esar Samuel Bernansano, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi dan Informatika, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, dengan NPM 1812201. Baik, saya akan mempresentasikan evaluasi teknik data mining. Yang pertama, pembahasan kali ini saya akan masuk kepada pembahasan mengenai data mining, teknik klasifikasi, teknik clustering, dan teknik asosiasi. Baik, yang pertama ada data mining. Data mining adalah suatu proses pengurukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Dan di dalam data mining sendiri terdapat beberapa teknik, yaitu yang pertama adalah teknik klasifikasi. Apa itu teknik klasifikasi? Teknik klasifikasi sendiri merupakan teknik dalam data mining untuk mengelompokkan data berdasarkan keterikatan data terhadap data sampel. Teknik klasifikasi yang digunakan yaitu support vector machine, EDBOS, Naive Bayes, constant KNN, tree random forest, stratigraphian, Descamp, dan CN2 rule. Kemudian di dalam teknik klasifikasi sendiri terdapat dua teknik lainnya, yaitu Naive Bayes dan juga algoritma C4,5. Yang pertama, untuk Naive Bayes, menurut Muhammad Haldi Widianto, Naive Bayes classifier merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode pengklasifikasian dengan menggunakan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Ciri utama Dr. Naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat akan independensi dari masing-masing kondisi atau kejadiannya. Kemudian untuk keuntungan penggunaan adalah bahwa metode ini hanya membutuhkan jumlah data pelatihan atau training data yang kecil untuk menentukan estimasi parameter yang diperlukan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang diasumsikan sebagai variabel independen, maka hanya varians dari suatu variabel dalam sebuah kelas yang dibutuhkan untuk menentukan klasifikasi, bukan keseluruhan dari matriks covariance. Kegunaan Naive Bayes adalah bahwa mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas untuk membuat diagnosis medis secara otomatis, mendeteksi atau menyaring spam. Kemudian untuk teknik yang berikut adalah teknik algoritma C4,5. Algoritma C4,5 merupakan salah satu solusi pemecahan kasus yang sering digunakan dalam pemecahan masalah pada teknik klasifikasi. Keluaran dari algoritma C4,5 itu berupa sebuah decision tree atau biasa kita sebut sebagai pohon keputusan. Hal ini lebih kecil menerapkan serangkaian aturan dan keputusan. Dengan masing-masing rangkaian pembagian, anggota himpunan hasil menjadi mirip satu dengan yang lainnya, menurut Berry dan Linov tahun 2004. Kemudian di dalam algoritma C4,5 sendiri terdapat beberapa hal, yaitu seperti yang pertama entropi, dan yang kedua gain entropi. Ini untuk pemecahan masalah. Untuk rumus entropi sendiri, kita bisa lihat entropi sendiri yaitu entropi S sama dengan min P positif log 2P positif minus P negatif log 2P negatif, dimana untuk keterangannya sendiri S merupakan ruang atau data sampel yang digunakan untuk pelatihan, P plus atau P positif jumlah yang beresolusi positif atau mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu, kemudian P minus atau P negatif jumlah yang beresolusi negatif atau tidak mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Entropi S sama dengan 0 jika juga semua pada S berada dalam kelas yang sama. Entropi S sama dengan 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S adalah sama, dan 0 lebih dari entropi S lebih dari 1 jika jumlah contoh positif dan negatif dalam S tidak sama. Kemudian untuk rumus gain, untuk gain entropi sendiri, gain SA sama dengan entropi S sigma N sama dengan 1 SI per S sama dengan entropi SI, di mana atribut adalah A,
S adalah sampel, N adalah jumlah partisi himpunan atribut A, SI jumlah sampel pada partisi ke pertama atau ke satu, dan S jumlah sampel dalam S. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan algoritma C4,5 yang pertama adalah mencari nilai entropi dari kriteria-kriteria, yang kedua mencari nilai dari setiap atribut, yang ketiga membentuk atribut sebagai akar berdasarkan gain tertinggi, yang keempat membentuk pembentukan cabang berdasarkan masing-masing nilai, dan yang terakhir ulangi proses untuk masing-masing cabang. Jadi untuk langkah-langkah untuk penyelesaian algoritma C4,5 ini ada 5 langkah. Kemudian yang berikut kita masuk pada teknik clustering. Apa itu teknik clustering? Teknik clustering sendiri adalah teknik yang mengelompokkan ide dari yang umum menjadi yang lebih spesifik dan lebih terarah. Nah, berarti ini adalah penyusunan dari beberapa algoritma yang kemudian dijadikan sesuatu yang terstruktur dan kompleks. Nah, di dalam teknik clustering ini sendiri terdapat sebuah teknik yaitu K-means, atau adalah satu algoritma clustering dari pengelompokan data yang bersifat use perceived learning, yang berarti masukan dari algoritma ini menerima data tanpa label kelas. Fungsi dari algoritma ini adalah mengelompokkan data ke dalam cluster. Karakteristik dari algoritma ini adalah memiliki n buah data, input berupa jumlah data jumlah cluster atau kelompok. Pada setiap cluster atau kelompok memiliki sebuah setroid yang mempresentasikan cluster tersebut. Kemudian yang berikut ini adalah sederhananya algoritma K-means dimulai dari tahap-tahap berikut. Dari yang pertama pilih K buat titik setroid, hingga yang keempat ulangi langkah 2 dan 3 sampai nilai dari titik setroid tidak lagi berubah. Itu dibuat ke dalam flowchart. Ini disebut sebagai flowchart K-means. Nah, dan kemudian ada studi kasusnya, bahwa untuk meningkatkan, kita lihat studi kasusnya untuk meningkatkan pemahaman kita. Mari kita bahas contoh soal berikut lengkap dengan perhitungannya. Dimisalkan kita memiliki sampel data dalam tabel berikut. Ada 6 buah data yang akan kita kelompokkan menjadi 2 klaster. Kita sebut saja K1 dan K2. Nah, dari sampel data tersebut yang kita lihat pada tabel, kemudian dipilih K1 dan K2-nya. Pertama menghitung setroid, kita ambil data K1 dan K2 sebagai perhitungan pertama. Kita menggunakan rumus Euclidean distance, mendapatkan jarak minimum data terhadap setroid, atau rumusnya adalah XY AB sama dengan akar X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Kemudian kita masuk kepada teknik yang ketiga, yaitu teknik asosiasi. Teknik asosiasi itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu a priori dan juga FP growth, di mana FP growth sendiri itu adalah penerus atau hasil pengembangan dari cara kerja a priori. Kita lihat dulu a priori. Algoritma a priori adalah suatu metode untuk mencari pola hubungan antar satu atau lebih item dalam suatu dataset. Algoritma a priori banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket. Misalnya sebuah swalayan memiliki market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat mengetahui pola pembelian seorang konsumen. Jika seorang konsumen membeli item A, B punya kemungkinan 50% dia akan membeli item C. Pola ini sangat signifikan dengan adanya data transaksi selama ini. Kemudian cara kerjanya. Yang pertama adalah tentukan minimum support atau literasi 1. Hitung item-item dari support atau transaksi seluruh item. Kemudian didapatkan satu item set. Dari satu item set apakah di atas minimum support. Apabila memenuhi minimum support, satu item set tersebut akan menjadi pola frekuen tertinggi. Kemudian untuk literasi yang kedua, untuk mendapatkan 2 item set harus dilakukan kombinasi dari ke item set sebelumnya, kemudian scan database lagi untuk hitung item-item yang membuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. Menetapkan nilai ke item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari ke item set. Lakukan proses untuk literasi selanjutnya hingga tidak ada lagi ke item set yang memenuhi minimum support. Kemudian ada teknik asosiasi FP growth, di mana tadi seperti yang dikatakan di awal bahwa FP growth ini adalah pola pengembangan dari algoritma a priori. Nah, algoritma frequent pattern growth ini adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data
yang paling sering muncul atau frequent item set dalam sebuah kumpulan data. Pada algoritma FP Growth menggunakan konsep pembangunan tree yang biasa disebut FP3, di mana pencarian frequent item set bukan menggunakan generate candidate seperti yang dilakukan pada algoritma a priori. Dengan menggunakan konsep tersebut, algoritma FP Growth menjadi lebih cepat daripada algoritma a priori. Metode FP Growth dibagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu tahap pembangkitan conditional pattern base, tahap pembangkitan conditional FP3, dan tahap pencarian frequent item set. Kemudian pada tahap ini dapat dilakukan dengan melihat kembali FP3 yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi pembuatan FP Growth ini setelah kita sudah membuat FP3. Nah, tahap-tahapnya adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama adalah tahap pembangkitan conditional pattern base. Conditional pattern base merupakan subdata yang berisi prefix pad atau lintasan awal, dan suffix pattern adalah pola akhiran. Membangkitkan conditional pattern base didapatkan melalui FP3 yang dibangun sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah tahap pembangkitan, di mana conditional FP3 pada tahap ini support count dari setiap item pada setiap conditional pattern base dijumlahkan, lalu setiap item yang memiliki jumlah support count lebih besar atau sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan conditional FP3. Kemudian yang ketiga adalah tahap pencarian frequent item set. Apabila conditional FP3 merupakan lintasan tunggal atau single band, maka didapatkan frequent item set dengan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FP3. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FP Growth secara rekursif atau proses pemanggilan dirinya sendiri. Baik, mungkin itu sekian dari saya mengenai teknik data mining pada saat ini. Di akhir kata, terima kasih untuk sudah menyaksikan video ini, dan maaf apabila ada kata-kata dan kalimat yang kurang berkenan maupun yang salah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tinggal guys, love you.